Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Eh, Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini kita bisa kembali bermuajahah untuk melanjutkan bahasan dari kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah buah karya Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan amal kita di sore hari ini merupakan amal yang terima di sisinya, menjadi pemberat timbangan kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Suaranya jelas ya Pak Abri? Jelas, Ustaz. Backgroundnya jelas ya? Masih Jelas. dengar ya? Nah, Baik. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf agak sedikit terlambat karena ada suatu keperluan tadi. Kita lanjutkan, insya Allah kita lanjutkan hadis yang ke-24 secara ringkas, secara cepat. Ya, kebetulan di sore hari ini hadis yang akan kita bahas adalah hadis ke-24, 25 dan 26. Sebetulnya hadis ini merupakan hadis-hadis yang lumayan panjang ya. Kalau dibahas satu kali pertemuan, kemungkinan kita hanya bisa menerjemahkan dan sedikit sekali untuk kita jelaskan ya dari pengertian dan kandungan-kandungan yang terdapat dalam hadis tersebut ya. Tapi tidak mengapa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa menyelesaikannya sampai tuntas ya. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dari atas dulu Pak Apri kita bacakan ya. Dari atas dulu, mohon maaf hadis yang ke-24. Dari atasnya dulu dari judul. Baik. Qala al-muallifu rahimahullahu taala fadlullahi azza wa jalla, keutamaan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya tentunya ya. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituhu, fastahduni ahdikum. Ya, kalau tidak salah sampai situ ya, Pak Pri ya. Tidak salah sampai situ ya. nah, Insyaallah Ustaz. kita lanjutkan ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena ini hadis qudsi ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita kembali review bahwa perbedaan antara hadis qudsi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau hadis qudsi itu ya maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, namun lafadznya berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ibadi, wahai para hambaku ya, kullukum, kalian semua, ja'i'. Ja'i' artinya lapar ya. Ja'i' artinya lapar, dari kata ja'a ju'u artinya lapar ya. Illa, kecuali, man, kecuali siapa atau orang yang, gitu ya. Man di sini artinya siapa atau orang yang. At'amtuhu, aku beri padanya makan ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang aku berikan makan padanya. Ya, tentunya kita semua sangat membutuhkan kepada makan dan minum
Ya, kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang berikan makan dan minum kepada kita semua, niscaya kita tidak akan bisa menikmati makanan dan minuman, ya. Ini semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlulah kita ketahui atau kita ingat bahwa setiap hamba yang terlahir di muka bumi ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kadar rezekinya, baik banyak maupun sedikitnya. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidaklah ada satupun binatang melata di muka bumi ini melainkan atas Allah lah rizquha, rizkinya. Allah yang telah menanggung semuanya. Maka ingat bahwa seseorang itu tidak akan mati sampai semua rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuknya telah dia ambil semuanya. Ya, telah dia habiskan semuanya. Kalau masih tersisa dia tidak akan mati, ya. Karena masih ada sisa dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya, ya. Kalau sudah diambil semuanya baru, ya, itu dia akan mati. Seperti itu. Fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku. Ya, mintalah makan padaku. Mintalah makan padaku kata Allah, ya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk meminta segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhlak para salaf dahulu, mereka sampai urusan garam sekalipun, sebelum mereka meminta kepada orang lain, mereka akan memintanya terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ut'imkum, niscaya aku akan beri kalian makan. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang kalau dipinta oleh hambanya. Berbeda dengan makhluk atau hamba. Kalau semakin dipinta, semakin akan kesel dia. Kalau Allah Subhanahu wa taala semakin diminta, semakin senang. Makanya ada salah seorang ulama salaf, dia berpesan kepada anaknya, "Ya bunayya, la tas'alanna bani Adam hajatan." Wahai anakku sayang, jangan meminta kebutuhanmu kepada anak Adam, kepada manusia. Wasalilladzi abwabuhu la tuhjabu. Mintalah kepada zat yang pintu-pintunya tidak pernah tertutup. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah akan murka, akan marah kalau engkau tidak mau minta kepadanya. Wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Beda dengan anak Adam. Kalau dia semakin dipinta, semakin marah. Kalau Allah sebaliknya, semakin dipinta, semakin senang. Menandakan hamba tersebut butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya dalam Al-Qur'an surat Al-Ikhlas Allah berfirman, Allahus Samad. Dialah Allah yang semua makhluk butuh atau bergantung kepadanya. Ya, baik. Kita lanjutkan, ya ibadi, wahai para hambaku, kullukum arin. Arin di sini artinya tidak berpakaian. Ya, tidak berpakaian. Asalnya kita keluar dari rahim atau dari perut ibu kita dalam keadaan tidak berpakaian sehelai pun. Ya, telanjang. Kalaulah bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, mungkin sampai kita tuanya, sampai kita matinya tidak akan berpakaian. Illaman kasautuhu, kecuali bagi siapa orang yang aku berikan kepadanya atau aku pakaikan padanya pakaian. Ya, ini. Ingat, pakaian yang kita miliki ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala melalui pintu-pintu rezeki yang telah Allah berikan kepada kita semua. Allah telah takdirkan di Lauhil Mahfuz kepada kita semua. Baik pakaian tersebut bagus, jelek, baru, ya, lama, murah, mahal, itu semuanya karunia Allah Subhanahu wa taala. Fastaksuni aksukum. Mintalah padaku pakaian, aksukum. Lagi-lagi di sini. Allah meminta kepada kita semua sebagai hambanya untuk meminta kebutuhan kita sehari-hari. Dan pakaian ini termasuk kebutuhan pokok seseorang. Ya, yang mana pakaian ini merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan dalam hidup kita. Karena
terdapat banyak amal ibadah yang disyaratkan di sana untuk menutup aurat. Dan pakaian ini termasuk salah satu harta yang hakiki yang dimiliki oleh seorang hamba, ya. Karena hakikat harta seorang hamba itu ada tiga, kata Rasulullah SAW. Ya, yang pertama adalah makanan yang telah dia habiskan dia makan. Itu harta hakiki buat dia. Yang kedua, pakaian yang telah dia pakai sampai usang, sampai habis, sampai rusak misalnya, sampai sobek-sobek misalnya, nggak dipakai lagi. Itu hakikat harta yang dia punya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah harta yang telah dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang ketiga ini harta yang akan sampai nanti pada hari kiamat. Akan bermanfaat buat dia sampai hari kiamat. Ya. Maka sisa atau selain dari tiga jenis ini semuanya belum tentu menjadi hak milik kita seutuhnya. Bisa jadi kita mati, ya. Bisa jadi kita mati meninggalkan emas misalnya, uang miliaran rupiah misalnya. Kita mati, harta tersebut akan menjadi warisan bagi orang-orang yang kita tinggalkan atau rebutan bagi orang-orang yang kita tinggalkan. Ya, seperti itu. Allah berfirman kembali, "Ya ibadi wahai para hambaku, innakum tukhtiuna." Sesungguhnya kalian melakukan kesalahan, ya. Berbuat salah. Sesungguhnya kalian berbuat salah bilaili wan nahar, di siang dan malam, di malam dan siang hari. Kita tahu bahwasanya manusia ini merupakan makhluk yang banyak melakukan dosa dan kesalahan baik di siang maupun malam hari, ya. Namun kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan berubah menjadi amal kebaikan ketika seorang hamba tersebut segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena orang yang menunda tobat itu dia harus bertobat 2 kali tobat, ya. 2 kali tobat. Yang pertama, tobat dari dosa yang dia lakukan. Yang kedua, tobat untuk perbuatan dia menunda tobat. Bisa dipahami di sini, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah." Sesungguhnya tobat itu diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan kesalahan karena terdorong oleh hawa nafsunya, oleh kebodohan, karena dia terdorong oleh hawa nafsunya. Ya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di situ. Dan kita semua kita tahu dalam dalam hadis Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam khata. Di situ pakai sigoh isim taf'il, artinya atau apa namanya eh, yang menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut berulang-ulang, ya, diulang terus kesalahannya, ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bagaimana rahmatnya yang luas kepada para hambanya. Wa ana aghfiru, dan aku aghfiru, ghafara yaghfiru, aghfiru artinya mengampuni. Dan aku mengampuni adzunuba, dosa jami'a seluruhnya. Ya, ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia itu mudah berbuat dosa atau kesalahan? Ya, karena hikmah tentunya. Ada hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan banyak melakukan dosa dan kesalahan. Di antara hikmahnya adalah supaya manusia tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat senang ketika melihat seorang hamba yang berbuat dosa dan kesalahan, kemudian dia tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi." Ya, sungguh Allah itu sangat senang, sangat gembira, ya, dengan taubatnya
seorang hamba dari kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi seseorang yang dia itu menemukan perbekalan perjalanannya ketika dibawa lari oleh hewan tunggangannya, kemudian dia temukan kembali. Dia sudah beranggapan bahwa dia akan mati sebentar lagi karena sudah tidak ada lagi perbekalan yang bisa dia manfaatkan untuk perjalanannya. Dia ketika bersandar ingin menunggu kematian, ternyata hewan tunggangannya datang ke sisinya membawa semua perbekalannya. Kemudian dia sangat berbahagia. Dan Allah lebih bahagia daripada keadaan orang tersebut ketika melihat seorang hamba bertobat padanya. Ya. Dan di antara hikmah kenapa Allah ciptakan kemaksiatan, ya, di antaranya adalah supaya nama Allah Subhanahu wa taala, ya, Al-Ghaffar, At-Tawwab, itu tampak di hadapan semua hambanya. Ya, Allah Maha Pemberi maaf, Maha Pemberi tobat, Maha Penerima tobat, ya, Maha Pengampun. Namanya ini nampak keagungannya di hadapan semua hambanya. Bukan berarti kita sengaja lakukan dosa dan maksiat. Saya biar dapat pahala dari perbuatan maksiat saja, karena dari perbuatan tobat saya kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mau berbuat maksiat dulu, kemudian saya tobat. Kemudian saya bermaksiat lagi, kemudian saya tobat lagi. Bukan seperti itu. Kalau orang seperti itu, ini namanya orang yang main-main dengan tobatnya, ya. Adapun tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi adalah orang yang dia terbuai oleh hawa nafsunya. Ya, dia tidak kuat menahan hawa nafsunya. Ya, akhirnya dia berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, kemudian dia sengaja berbuat maksiat, nah ini adalah orang-orang yang terancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku. Ya, aghfir lakum. Dalam riwayat yang lain, ya, kalau sekiranya kalian memiliki dosa sebanyak, ya, dosa eh, dunia dan seisinya, gitu ya. Kemudian kalian mendatangiku tidak berbuat syirik kepadaku, maka aku pun akan berikan kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ampunan, ya. Atau fi ma ma'na au kama qala Rasulullah au kama qala Allah taala fi hadisil qudsi, ya, seperti itu. Ini keutamaan seseorang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada salah kalau kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena istighfar itu akan mendatangkan kebaikan bagi pelakunya nanti pada hari kiamat. Dan ini akan menjadi catatan pemberat, ya, atau pemberat timbangan amal kebaikan bagi seorang hamba pada hari kiamat. Makanya Rasulullah SAW beliau bersabda, ya, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Berbahagialah atau beruntunglah bagi orang yang mendapati catatan amalnya banyak diisi dengan istighfar. Ya, ini keutamaan bagi orang yang banyak beristighfar. Ya ibadi, wahai para hambaku. Ya, ini masih panjang hadisnya. Innakum lan tablughu durri fatadurruni. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa, ya, mencapai. Tablughu artinya di sini mencapai. Durri. Mencapai apa ini? Kemudorotan. Memberikan bahaya. Ya, kalian tidak akan bisa mencapai kemudorotanku. Fatadurruni, maka kalian memberikan mudorot kepadaku, bahaya kepadaku. Ya, tidak. Walan tablughu naf'i, dan kalian tidak akan mencapai atau bisa memberikan manfaat kepadaku. Fatanfa'uni, maka kalian bisa berikan manfaat itu kepadaku. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan manusia untuk Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala butuh kepada perbuatan baik atau manfaat dari seorang hamba sama sekali. Ya, Allah Maha Kaya. Allah Maha Mampu. Allah Maha bisa berdiri sendiri. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun semua orang berkumpul
berserikat untuk memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa sampai mudarat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, manfaat kalau kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha mampu, maha berdiri sendiri. Ya, tidak butuh kepada bantuan orang lain dan tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menginginkan kejelekan kepada kita, tidak akan ada yang bisa menghalangi kejelekan tersebut, ya. Nah, ya makanya Rasulullah SAW beliau bersabda, "Wa may yudlil fala may yahdihillahu fala hadiyalah, fala mudhillalah." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya, petunjuk, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Ya, sebaliknya, barang siapa yang aku sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Ya, dalam doa kita baca setelah sholat, Allahumma lamani alima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menolak apa yang kau berikan. Ya, wala mu'tiya lima wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberikan kebaikan bagi orang yang kau tolak kebaikan tersebut. Ya, itu makhluk. Paham? Sampai di sini insyaallah ya. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum. Wahai semua hambaku, kalaulah ya awwalakum, orang yang paling pertama kalian, wa akhirakum, yang paling akhir dari kalian semuanya, wa insakum, dari kalangan manusianya, wa jinnakum, dari kalangan jinnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan, kalau semua hambanya, makhluknya, dari yang paling pertama Allah ciptakan sampai yang paling terakhir Allah ciptakan, dari kalangan jinnya dan manusianya, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya mereka itu berada di atas ketakwaan hati yang sama semuanya, ya. Ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ya. Semuanya itu berada di atas ketakwaan satu orang yang paling sempurna ketakwaannya. Semuanya berkumpul mereka. Dari yang paling pertama Allah ciptakan sampai yang terakhir. Dari kalangan jin dan manusianya, mereka semuanya ketakwaannya sama. Seperti ketakwaan orang yang paling bertakwa di antara mereka. Ya. Ma zada dzalika fi mulki syai'an. Hal itu tidak akan menambah, ya, tidak menambah mulki, kekuasaanku. Artinya maksudnya, ya, kalian mau bertakwa, nggak ngaruh buat kekayaan kerajaan yang aku miliki. Ya, walaupun kalian semuanya bertakwa kepadaku, itu nggak nambah sama sekali. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala maha kaya. Ya, raja di raja, tidak akan menambah sama sekali. Selanjutnya, ya, Allah berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai para hambaku semuanya, kalaulah sekiranya kalian dari yang paling pertama sampai yang paling terakhir dari kalangan manusianya dan jinnya, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Nah, di sini perhatikan. Kalian semuanya sekarang berada pada kondisi, ya, orang yang paling jahat, paling buruk dari salah seorang kalian. Semuanya sama seperti itu. Dari orang yang paling pertama sampai terakhirnya dari kalangan manusia dan jinnya, keburukannya sama seperti itu, yang paling buruk. Ya, keburukannya sama di atas keburukan orang yang paling buruk di muka bumi ini. Misalnya kita anggap Firaun deh, ya, orang yang paling buruk misalnya, ya. Semua orang yang ada di muka bumi ini, dari awal yang paling terakhir, dari kalangan jin dan manusia, keburukannya sama seperti keburukan Firaun misalnya, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma naqasa dzalika, hal itu tidak akan mengurangi, ya. Hal itu tidak mengurangi. Naqasa artinya mengurangi. Hal itu, dzalika itu mengurangi. Ma tidak mengurangi min mulki syai'an, dari kerajaanku, kekuasaanku.
ya. Alias ente mau beriman kek, mau bertakwa paling bertakwa semuanya, mau paling buruk paling seburuk-buruknya orang yang paling buruk semuanya dari kalian semuanya, ya. Itu nggak ngaruh buat kekuasaanku kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Raja di raja. Tidak ada kerajaan di muka bumi ini yang kekuasaannya sama seperti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Fatihah Allah berfirman, "Maliki yaumiddin." Dialah yang menguasai hari pembalasan. Kenapa? Apakah Allah Subhanahu wa taala hanya menguasai kerajaan di hari kiamat aja, di dunia enggak? Ketika hidupan dunia enggak? Karena di hari kiamat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala akan tampak jelas kekuasaannya. Ya, ketika semua raja-raja di dunia binasa, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Allah akan bertanya, ya, mana para raja di dunia? Ya, milik siapakah kekuasaan pada hari ini? Maka hamba-hamba Allah akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, lillahil wahidil qahar. Ya, kekuasaan pada hari ini hanyalah milik Al-Wahid yang Maha Esa, Al-Qahar yang Maha Perkasa. Insyaallah. Ya, inilah salah satu makna dari Maliki Yaumiddin. Ya, akan nampak jelas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya ibadi, wahai para hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. Wahai para hambaku semuanya, kalau lah orang yang paling pertama kalian dan paling terakhir dari kalian, dari manusianya, bangsa jinnya, berdiri di satu tempat, berdiri di satu tempat, ya, berdiri berada di satu tempat. Untuk apa? Ya, fasa'aluni. Mereka semuanya meminta kepadaku. Perhatikan, ya. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu. Maka aku beri setiap dari mereka yang meminta itu permintaannya. Mana qasadzalika mimma indi. Hal itu tidak akan mengurangi. Naqasa artinya mengurangi, mimma indi. Dari apa-apa yang aku punya, yang aku miliki. Ya, dari karunia yang Allah miliki, kekayaan yang Allah miliki, tidak ngaruh. Ya, inilah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahar. Kecuali seperti berkurangnya mikhyat artinya jarum. Mikhyat artinya jarum. Jika udkhila dimasukkan ke dalam lautan. Nah, kita celupkan jarum ke lautan, kita angkat. Nah, yang menetes dari jarum tersebut, itulah permisalan yang Allah gambarkan di sini. Ketika semua orang berkumpul di satu tempat, meminta semua kebutuhannya pada Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan semuanya. Si fulan minta ini dikasih, si fulan minta itu dikasih. Bahkan mungkin satu orang mintanya nggak cuma satu. Ya, si fulan aja mintanya ini itu sampai kita bingung, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala nggak ada bingung sama sekali, memberikan semua yang diminta oleh hambanya. Ya, dan nggak ketuker, nggak salah. Si fulan minta A, ya, dikasih A. Si fulan minta B, C, D, dikasih B, C, D. Nggak ada yang ketuker. Nggak seperti manusia. Ketika diminta oleh banyak orang, bingung dia, keder dia. Bahkan dia stres ketika banyak permintaan dari orang-orang yang minta kepadanya. Ya, stres. Tapi Allah Subhanahu wa taala nggak keder sama sekali. Karena inilah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala kecuali seperti tadi yang Allah gambarkan di dalam hadis ini, bahwasanya bila semua hambanya meminta kepadanya, ya,
dan diberikan semua permintaannya, itu hanya seperti air laut yang dikurangi oleh satu celupan jarum, ya, ketika diangkat dari laut tersebut. Setetes kecil, ya, nggak ada setengah liter acan istilah kalau orang Sunda, ya, jangan ngasih seloki aja enggak, secanting aja nggak ada, cuma setetes kecil, nggak ngaruh sama sekali dengan luasnya lautan di muka bumi ini. Seperti itu. Inilah Allah Maha Kaya. Ya, makanya sekali lagi kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan, ya, kita bayangkan ketika kaum muslimin mereka berkumpul di padang Arafah di satu waktu semuanya. Mereka semuanya mengangkat tangannya, menengadahkan, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta semua kebutuhan yang dia inginkan, dia pinta di hari itu. Ya, Allah berikan kepada mereka, orang-orang yang datang di padang Arafah untuk berwukuf di sana. Ya, makanya Rasulullah SAW beliau bersabda, khairud du'ai du'a Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di Arafah. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah haji, ya, dan bisa berdoa di wukuf ketika wukuf di padang padang Arafah. Amin ya rabbal alamin. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ya ibadi, innamah ya'malukum uhsiha lakum. Wahai para hambaku, ya. Sesungguhnya itu semua adalah innamah ya'malukum. Sesungguhnya itu semua adalah amal-amal kalian. Innama, sesungguhnya hal itu merupakan amal-amal kalian. Uhsiha lakum, yang aku perhitungkan. Ya, aku perhitungkan bagi kalian. Tsumma uwaffikum iyyaha. Kemudian aku wafa yuwaffi artinya berikan balasannya. Nah, ya, balasannya. Balasan dari amal-amal kebaikan ya kebaikan juga. Balasan dari amal keburukan ya keburukan juga. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal kebaikan, maka dia akan melihat kebaikan tersebut walaupun amalan tersebut hanya seberat dzarrah, biji yang paling kecil, biji sawi misalnya. Atau biji apa deh yang paling kecil selain biji sawi misalnya. Ya, seperti itu. Walaupun sekecil itu akan Allah tampakkan kebaikan tersebut. Sebaliknya, keburukan yang dia lakukan di dunia juga Allah akan berikan kepadanya. Makanya Allah di sini berfirman, "Tsumma uwaffikum iyyaha." Kemudian aku berikan balasannya dari amal-amal tersebut. Ya, iyaha. Iyaha di situ artinya, ya, kembali kepada amal-amal yang dikerjakan oleh seorang hamba ketika dalam hidupnya. Faman wajada khairan, maka barang siapa yang mendapati, wajada artinya mendapati, khairan, kebaikan dari amal tersebut atau balasan dari amal-amal perbuatannya tersebut, falyahmadillah, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah abadikan ucapan calon penghuni surga. Ya, wa qalul hamdulillahilladzi wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Para penghuni surga mereka akan berucap, ya, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hadana li hadza, yang telah memberikan petunjuk kepada kami untuk ini, kenikmatan bisa beramal soleh ketika di dunia dan diberikan surganya pada hari kiamat. Ya, wa ma kunna linahtadiya, dan sungguh tidaklah kami akan mampu mendapatkan hidayah laula an hadanallah, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hidayah kepada kami. Maka ketika kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala mengenal Al-Qur'an, mengenal sunnah Rasulullah SAW berdasarkan pemahaman para salafus soleh, ini nikmat besar yang harus kita syukuri. Tidak semua hamba Allah Subhanahu wa taala mendapatkan anugerah yang besar, bisa mengenal anugerah kepada iman, Islam, dan mengenal sunnah Rasulullah SAW ala fahmi salafin ummah. Terlebih di zaman akhir seperti ini. Semakin jauh manusia dari zaman kenabian, semakin jauh mereka dari bimbingan wahyu. Ya, semakin jauh dari bimbingan
wahyu. Bagi kita semuanya yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengenal Al-Qur'an, mengenal sunnah, ala fahmi salafil ummah, maka ini nikmat yang besar yang harus kita jaga. Bagaimana menjaganya? Dengan cara kita pertahankan. Kita lanjutkan hidayah ini dengan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diteguhkan dalam hati kita hidayah ini, ya. Kemudian kita juga tidak lupa terus menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekali lagi panjatkan doa dalam salat kita. Dalam salat kita Allah memerintahkan kita untuk menjalankan doa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalanmu yang lurus. Ya, dan bisa kita ambil faedah dari firman Allah ihdinas siratal mustaqim ini. Ya Allah, berikanlah kami kepada jalan yang lurus. Ini ada dua makna. Kita meminta hidayah kepada jalan yang lurus, ya. Para ulama menafsirkan jalan yang lurus itu apa? Ada yang menafsirkan akidah, apa namanya? Islam, sunnah, Al-Qur'an, ya, amal soleh dan lain sebagainya. Itu sama, ya. Yang kedua, hidayah, kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hidayah tersebut terus langgeng, ya. Kita tetap istiqomah di atas hidayah tersebut. Makanya para sahabat Nabi SAW, Rasulullah SAW bahkan sekalipun beliau orang yang sudah mendapatkan hidayah, yang istilahnya mustahil murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Hidayah hilang dari Rasulullah SAW, tapi beliau tetap memanjatkan doa ini. Ya, karena supaya apa? Karena supaya hidayah tersebut tetap terpatri dalam diri kita, dalam hidup kita. Sekali lagi, barang siapa yang mendapati kebaikan dari balasan amal-amal kebaikannya di dunia, falyahmadillah. Pujilah Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalika, dan barang siapa yang mendapati dari balasan amal perbuatannya tersebut selain dari kebaikan, artinya mendapati dari amal perbuatannya tersebut keburukan, fala yalumanna, maka janganlah dia, lama yalumu artinya janganlah dia mencela siapapun kecuali celaklah dirinya saja. Nah, jangan nyalahin orang lain. Ya, salahin orang lain. Salahkan diri sendiri. Ya, makanya kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan, ya, di dalam Al-Qur'an ucapan orang-orang penghuni neraka yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara disesatkan oleh musuh bebuyutan mereka, yaitu setan. Ya, dalam surat Ibrahim Allah berfirman, "Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq." Setan akan berkata kepada orang-orang yang mengikuti mereka ketika di dunia, yang berhasil dijebak oleh setan, dijerumuskan ke dalam kesesatan. Setan akan berkata, ya, ketika Allah tetapkan, putuskan, ya, pada hari kiamat, bahwasanya mereka harus masuk neraka semuanya. Yang mengikuti setan, berikut setannya. Ya. Apa kata setan? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada kalian dengan janji yang hak. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, akan tetapi aku berikan janji kepada kalian namun aku mengingkarinya. Nah, wa ma kana li 'alaikum min sultanin. Aku nggak bisa memaksa kalian, kata setan. Aku cuma ngajak kok, gitu ya. Nggak bisa, sebetulnya setan itu nggak bisa maksa kita untuk mengikuti tipu daya mereka, ya. Mereka cuma bisa istilahnya mengiming-iming saja. Karena setan nggak punya daya dan upaya untuk bisa menjerumuskan secara mutlak seorang manusia ke jalan yang sesat. Illa an da'autukum fastajabtum li. Kecuali aku ini hanya bisa mengajak kalian, ya. Ibaratnya kayak calo. Ayo berangkat berangkat, naik naik naik, kalian mau jalan, ya. Ketika orang-orang sudah pada naik, dia turun. Tinggal ngambil jatah ke supir, ya. Nih, angkotnya sudah penuh. Jalan, Mang. Ya, mana bagian saya? Ditinggalin. Ya, penumpangnya ditinggalin biar sama supir, gitu ya. Dia yang nggak ngikut. Seperti itu analoginya, ya. Apa kata setan? Kalian sekarang nggak usah, udah. Sekarang kalian nggak usah nyalahin
diriku. Salahkan diri kalian sendiri. Kenapa kalian mau ngikutin saya? Gitu ya. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Kalian nggak bisa maksa, apa namanya, aku tidak bisa maksa kalian, kalian pun nggak bisa maksa diriku. Ya, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Ya, aku sudah mengingkari semua yang kalian lakukan, kesyirikan yang kalian lakukan kepadaku. Ya, akhirnya udah, kalau gitu bareng-bareng aja kita ke neraka. Nah, ini jebakan setan. Ya, kalau kita sudah terjebak, sudah apa jurus setan, ya udah, kalau sekarang mah kita bareng-bareng aja ke neraka. Kita rasain sama-sama, kita bareng-bareng rasain ini. Ya, maka sekali lagi, kalau kita naudzubillah yang mendapatkan balasan buruk dari amal perbuatan kita, jangan salahkan siapapun, salahkan diri kita sendiri. Ya, salahkan diri kita sendiri. Baik, itu ya. Kalau kita mendapatkan kebaikan, maka kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang bisa kita bahas untuk hadis yang ke-24. Kita masuk ke 25, ini kita percepat. Ini waktunya tinggal 15 menit lagi. Taib. Qala al-muallif rahimahullah, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, fadlu dzikri. Beliau mengatakan sub judul dari hadis yang beliau tulis, ya, atau yang beliau masuk ke dalam buku beliau, ya, fadlu dzikri, keutamaan. Fadlu artinya keutamaan. Dzikir ini artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dzikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala baik dengan lisan maupun dengan hati, atau yang paling afdal adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan dan hati. Ya, taib. Akan kita bahas. An Abi Dzarrin, dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoi beliau. Abu Dzar kita telah bahas kemarin, nama asli beliau adalah Jundub bin Junadah, ya. Dari Abu Dzar, semoga Allah meridhoi beliau. Aidon artinya juga, ya. Ananasan, bahwasanya bahwasanya nasan manusia. Nah, di sini. Min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Orang-orang kaya pergi dengan membawa pahala yang banyak. Yusalluna kama nusolli. Mereka sholat seperti kami sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. Qala, lalu Rasulullah SAW bersabda, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah jadikan untuk kalian hal-hal yang bisa kalian bersedekah dengannya, ya, atau yang kalian bisa sedekahkan? Innalakum bikulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya bagi kalian setiap dari tasbih ucapan subhanallah itu termasuk sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah, dan setiap dari takbir ucapan Allahu akbar itu termasuk sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah, dan setiap dari ucapan alhamdulillah, tahmid artinya itu sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah, dan setiap dari ucapan tahlil la ilaha illallah juga sedekah. Wa amrin bil ma'rufi shadaqah, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik, masuk sedekah. Wa nahyin 'anil munkari shadaqah, dan mencegah atau melarang dari yang mungkar termasuk sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan pada kalian mendatangi istri kalian, ya, memenuhi kebutuhan biologis istri kalian, itu termasuk juga sedekah, kata Rasulullah SAW. Para sahabat akhirnya heran dan bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu, apakah
apabila salah seorang dari kami mendatangi syahwatnya, ya, atau menyalurkan syahwatnya, wa yakunu lahu fiha ajrun, hal itu menjadi pahala baginya, maka beliau bersabda, aro'aitum, bagaimana menurut kalian? Ya, lau wada'aha fi haramin. Kalau syahwat tersebut di dilampiaskan, ya, atau dicurahkan pada sesuatu yang haram, akan alaihi wizrun, apakah hal itu, bukankah hal itu akan menjadi dosa? Kata Rasulullah SAW, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Begitu juga apabila syahwat tersebut, ya, di disalurkan pada yang halal, maka hal itu menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi kalian. Baik, ya. Kita lanjut ke atas, ya. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, beliau juga berkata bahwasanya nasan, para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan nas, orang-orang di sini, nas artinya orang, ya, orang-orang. Jamak dari insanun. Insan itu satu, tunggal. Jamaknya, bentuk banyaknya, pluralnya adalah nasun, ya, atau anas, orang-orang. Siapa yang dimaksud orang-orang di sini? Sebagian ulama menafsirkan bahwa orang-orang di sini adalah para kaum miskin dari kalangan muhajirin. Nah, orang-orang miskin dari kalangan muhajirin yang mereka meninggalkan kota Mekah, harta-harta mereka mereka tinggalkan di Mekah karena faktor mereka harus meninggalkan kota Mekah, hijrah menuju ke Madinah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dahulu mereka di Mekah orang-orang kaya, ya. Namun ketika mereka hijrah ke Madinah, sebagian mereka para sahabat dari kaum muhajirin ada yang jatuh miskin, ya. Meskipun sebagian besarnya juga ada yang menjadi para saudagar seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan para sahabat yang lainnya. Ada juga para sahabat kaum muhajirin yang hijrah ke Madinah, akhirnya mereka bisa akhirnya mereka menjadi orang-orang yang miskin. Nah, itu yang dimaksud dengan nasan di sini adalah kaum muhajirin yang mereka tidak memiliki kelebihan harta atau orang-orang miskin dari kaum muhajirin. Min ashabi Rasulullah SAW, dari kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maksudnya dari adalah kaum muhajirin. Ya, mereka berkata kepada Nabi SAW, qalu, berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini panggilan pengagungan kepada beliau. Ya Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW, kalau Aisyah istri beliau biasanya kalau marah sama Nabi Muhammad SAW, beliau manggilnya enggak ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Makanya Rasulullah SAW pernah bilang pada Aisyah, wahai Aisyah, aku tahu kapan engkau marah, kapan engkau tidak marah. Aku tahu kalau engkau marah itu pasti engkau ketika engkau memanggil namaku dengan ya Nabi Allah. Itu tandanya engkau sedang marah. Ya. Tapi kalau memanggil ya Rasulullah, tandanya istri beliau Aisyah sedang tidak marah, sedang baik-baik saja dengan Rasulullah SAW. Ya, itu dalam rumah tangga, isinya ada cekcok, ada ribut-ribut biasa. Ya, itu biasa. Ya, namanya rumah tangga. Rasul pun ada cekcok, ada ribut. Tapi bagaimana cara mengatasi keributan tersebut? Ya, tidak berlarut-larut. Ya, semuanya kita perlu bekal ilmu di dalam mengarungi rumah tangga. Apa kata mereka? Zahaba ahlud duthur. Zahaba pergi. Ya, ahlud duthur artinya orang-orang kaya di sini. Ya, orang kaya, orang kaya, orang kaya. Ahlud duthur artinya orang-orang kaya. Ya, orang-orang kaya pergi bil ujur dengan membawa banyak pahala di sini. Nah, ini bentuk irinya para sahabat
dalam hal kebaikan. Yang disebut dengan dalam istilah syariat adalah ghibthah. Iri, hasad yang dihalalkan, yang dibolehkan. Bahkan kita bisa dianjurkan untuk ghibthah kepada orang-orang seperti itu. Dalam syariat Islam ada dua golongan yang kita diperbolehkan ghibthah atau iri kepada mereka. Yang pertama adalah orang kaya yang membelanjakan hartanya di jalan Allah sampai habis, ya. Ini boleh kita iri kepada orang pertama ini, ya. Tapi kalau iri sama orang kaya tapi orang kayanya itu udah membelanjakan hartanya cuma pengen kaya doang, apalagi orang kaya misalnya poya-poya, saya kalau saya punya banyak harta saya akan poya-poya sama seperti dia. Ini orang yang seperti ini, ya, akan mendapatkan dosa sama seperti dosa orang tersebut, ya. Ruginya kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala nggak berikan harta sama seperti orang yang tadi diberikan harta poya-poya, ruginya dua kali dia. Dapat dosanya, kaya juga enggak, ya. Tapi kalau orang yang dia merasa iri kepada orang yang pertama ini, orang kaya yang dia belanjakan hartanya sampai habis bahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia iri, ya. Dia berkata kalau saya punya harta seperti si fulan, saya akan belanjakan sama seperti dia di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa kata Allah Subhanahu kata Rasulullah SAW? Dia dengan niatnya yang jujur akan mendapatkan pahala sama seperti dia. Yang kedua, orang yang diberikan ilmu atau diberikan Al-Qur'an. Dia membacanya di siang hari dan di malam hari, ya. Dia baca Al-Qur'an tersebut di siang hari dan di malam hari atau diamalkan ilmunya tersebut. Bukan cuma sekedar untuk hiasan, perbendaharaan doang. Bangga-banggaan, saya bisa menguasai ilmu ini, ilmu itu, ilmu qiraat. Saya punya sanad, saya punya ini, punya itu, saya kuasai hadis ini, hadis itu, ya, tapi tidak diamalkan ilmunya, ya. Nah, boleh kita iri kepada dua orang ini dan nggak dosa, ya. Adapun iri, hasad kepada selain kedua orang ini nggak boleh. Apa hakikat iri? Iri itu menginginkan hilangnya nikmat dari orang yang Allah berikan anugerah kepada orang tersebut, ya. Itu. Tapi kalau kita misalnya ingin diberikan anugerah yang sama seperti orang tersebut, ya, tapi dengan tidak berharap anugerah tersebut hilang darinya, maka itu bukan iri yang dilarang. Ya, misalnya nih, kita punya teman, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah dia itu punya apa namanya? Harta yang banyak gitu, ya. Kita merasa iri kepada dia. Aduh, si fulan enak sekali gitu, ya. Diberikan harta yang banyak gitu kan, kemudian hidupnya berkah. Saya juga pengen ya Allah diberikan harta seperti dia. Tanpa kita menginginkan anugerah yang Allah berikan kepada orang tersebut hilang darinya. Ini nggak masalah, ya. Ini nggak masalah, gitu, ya. Yang paling baik adalah tadi ini ghibthah, ya, kepada orang yang tadi diberikan harta dan dia belanjakan sampai habis, ya. Itu yang dianjurkan untuk kita iri kepada orang tersebut. Taib, ya. Nah, ini irinya para sahabat Nabi SAW berbeda dengan kita, ya. Kalau kita kalau lihat orang punya anugerah, kadang-kadang kita berharap kita dapat anugerah tersebut, tapi kadang-kadang mengabaikan sisi lainnya, ya. Bukan dalam rangka ketaatan yang kita harapkan. Cuma pengen samanya aja diberikan anugerah, tapi ketaatannya nggak kita harapkan seperti itu. Taib, ya. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bersedekah. Yatasaddaqun artinya bersedekah, ya. Mereka bersedekah bi fuduli kelebihan dengan kelebihan harta-harta mereka, amwal, harta mereka. Ya, orang-orang kaya dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awalaisa, bukankah Allah telah jadikan, ya, jadikan, ja'ala artinya bukankah, awalaisa artinya bukankah, ya. Bukankah Allah telah jadikan bagi kalian hal-hal yang bisa kalian sedekahkan,
Ya, hal-hal yang bisa kalian sedekahkan. Kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, Inna lakum bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya bagi kalian setiap ucapan tasbih subhanallah itu merupakan sedekah. Ya, kemarin kita sudah bahas pertemuan yang lalu bahwa ucapan subhanallah itu akan memenuhi timbangan kebaikan seorang hamba pada hari kiamat. Ya, ya. Sesungguhnya tasbih ucapan subhanallah ya tamlaul mizan akan memenuhi timbangan kata Rasulullah SAW. Ya, ini yang pertama. Wa kulli takbiratin setiap ucapan takbir Allahu Akbar juga sedekah. Tahmid ucapan alhamdulillah juga sedekah. Ya, masya Allah nih. Subhanallah. Makanya ada zikir yang dikatakan oleh Rasulullah SAW merupakan pohon surga. Ya, itu apa? Ucapan-ucapan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini merupakan pohon-pohon surga yang akan dipanen nanti pada hari kiamat oleh orang-orang yang banyak mengucapkan zikir zikir ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, semakin banyak orang tersebut atau seseorang dia mengucapkan tasbih, takbir, tahmid, tahlil, gitu ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu semakin banyak pohon yang dia tanam di surga yang nanti akan dia panen ketika hari kiamat. Ya, wa kulli tahlilatin, ucapan la ilaha illallah merupakan sedekah kata Rasulullah SAW. Ini keutamaan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, amalan yang ringan. Amalan yang ringan namun kita banyak malas, banyak lalai dari melakukannya. Ya. Nah, wa amrin bil ma'ruf. Nah, ini dia ya. Kita katakan bahwasanya surga itu adalah barang dagangan Allah Subhanahu wa taala yang harganya sangat mahal, ya. Surga itu merupakan barang dagangan Allah Subhanahu wa taala yang mahal harganya. Rasulullah SAW bersabda, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Bukankah barang dagangan Allah itu mahal? Ala inna sil'atallahil jannah. Bukankah barang dagangan Allah itu adalah surga? Namun Allah perbanyak jalan-jalan menuju surga tersebut atau pintu-pintu untuk bisa mendapatkan surga tersebut. Tinggal bagaimana kitanya, mau atau tidak. Ya, di sini tasbih sedekah, takbir sedekah. Ini jalan-jalan menuju surga. Ya, amalan ringan, namun utamanya besar. Ya, ada lagi kata Rasulullah SAW. Ya, ada dua kalimat yang berat di timbangan, ringan di lisan, ya, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Apa itu? Ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Inilah keutamaan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Menganjurkan atau memerintahkan kepada yang ma'ruf. Amrin bil ma'ruf artinya memerintahkan kepada yang ma'ruf termasuk sedekah. Ya, misalnya kita ajak anak kita untuk mau sholat misalnya ke masjid, atau kita perintahkan anak kita untuk baca Al-Quran misalnya, ya, walaupun misalnya mereka tidak melaksanakannya, kita sudah dapat pahalanya. Pahala apa? Pahala sedekah dari amar ma'ruf nahi munkar, dari amar ma'ruf, ya. Atau kita misalnya berjalan ke masjid dalam rangka syiar bahwa sholat berjamaah itu adalah wajib bagi seorang muslim di masjid, ya. Kita melewati orang-orang yang mereka belum bisa melangkahkan kakinya untuk ke masjid, belum tergerak hatinya untuk sholat berjamaah di masjid. Kita lewat dalam bentuk kita dakwah dengan akhlak. Walaupun kita tidak mengucapkan secara langsung, ayo Pak ikut sholat ke masjid, ya, ayo Pak sholat ke masjid, tapi kita dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, ya, afwan, amar ma'ruf, ya, dalam bentuk perbuatan, itu pun mudah-mudahan termasuk dari sedekah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wa nahyun an mungkarin sedekah, dan mencegah dari yang mungkar itu termasuk sedekah. Ya. Dan
Namun, mana yang sisi yang paling mudah bagi seseorang? Apakah mengajak kepada yang ma'ruf atau mencegah dari yang mungkar? Ini kembali kepada jiwa masing-masing dari kita, dari orang, ya, dari seseorang. Terkadang ada orang yang dia itu mengajak kepada kebaikan dia lebih mudah. Ada yang melarang dari yang mungkar itu jauh lebih lebih sulit, ya. Makanya nah ini kita tinggal lihat bagaimana kondisi kemampuan kita. Terkadang kalau kita tinggal di satu tempat yang misalnya rusak, ya, banyak melakukan kemaksiatan, biasanya kita berat nih untuk mencegah dari yang mungkar. Kecuali kalau kita punya kekuasaan, ya, punya kemampuan untuk merubah dengan kekuatan kita, ini mungkin mudah. Bagi orang yang nggak punya kekuatan, nggak punya kekuasaan, ya, ini biasanya berat nih untuk melarang dari yang mungkar ini. Ya, taib. Wa fi budi ahadikum shadaqah, dan kalian mendatangi istri kalian alias memenuhi eh, apa itu namanya, mencurahkan atau apa menyalurkan syahwat kalian kepada istri kalian, ini termasuk sedekah. Wa fi budi artinya me, menyalurkan syahwat, ya. Budi artinya menyalurkan syahwat, ya, kepada yang halal maksudnya, ya. Atau mendatangi di sini wa fi budi ahadikum, atau kalian mendatangi istri kalian, salah seorang dari kalian, adalah sedekah, ya. Dan apa namanya, menyalurkan syahwat ini merupakan, kata para ulama, ibadah yang paling disukai oleh jiwa, ya, paling disukai oleh jiwa. Nih, menikah itu ibadah yang paling disukai oleh jiwa. Kita tahu bahwasanya ibadah-ibadah yang lain itu sifatnya itu berat bagi jiwa, bagi jiwa. Nah, kecuali ini menikah, ya, atau melampiaskan atau menyalurkan syahwat kepada yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan ibadah yang disukai oleh jiwa, ya. Berbeda dengan ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji atau umroh, ya, dan ibadah-ibadah yang lain itu secara asalnya berat bagi jiwa, ya. Taib. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu, wahai Rasulullah, apakah bila salah seorang dari kami mendatangi, nah, syahwatah, maksudnya di sini menyalurkan syahwatnya, ya, salah seorang dari kami menyalurkan syahwatnya, wa yakunu lahu fiha ajrun, dia akan dapat pahala dari menyalurkan syahwat tersebut. Rasulullah SAW bersabda, aro'aitum law wadu'aha fi haramin ka akana alaihi wizrun, ya, tidakkah kalian tahu, ya, kalau orang tersebut menyalurkannya pada yang haram, bukankah hal itu akan mendapatkan menjadi dosa, ya. Begitupun kata Rasulullah SAW, kalau dia salurkan syahwat tersebut pada yang halal, maka baginya pahala. Taib, ya. Taib. Di sini kita bisa ambil faedah bahwa sedekah itu, ya, dibagi menjadi dua, ya. Sedekah kepada Allah ini sedekah seorang hamba pada dirinya sendiri, ya. Hamba pada dirinya. Nah, sedekah yang di apa tuh namanya? Afwan. Sedekah seorang hamba, ya, afwan. Sedekah seorang hamba yang dia berikan itu harus disertai dengan niat. Sedekah yang dia berikan kepada Allah Subhanahu, apa namanya? Yang dia lakukan harus disertai dengan niat. Yang kedua, mohon maaf, ini sedekah dari Allah, bukan kepada Allah, ya. Sedekah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Contoh apa? Sedekah dari Allah kepada hambanya diantaranya apa? Qosor salat, mengkosor salat, ya. Kemudian apa? Mengkosor salat, apalagi sedekah dari Allah kepada hambanya,
Allah mencatat Allah mencatat amal-amal yang biasa dia lakukan. Amal-amal yang rutin dilakukan sehari-hari. Contoh, seseorang rutin melakukan qiyamul lail setiap malam. Qadarullah suatu hari dia sakit misalnya atau safar, nggak sempat untuk melakukan, nggak bisa melakukan qiyamul lail. Maka Allah akan tetap mencatat amal soleh yang biasa dilakukan meskipun waktu itu dia tidak melakukannya karena ada udzur. Ya, ini. Nah, sedekah seorang hamba ya dari dirinya yang disertai dengan niat untuk Allah Subhanahu wa taala ini bagi lagi. Ada yang berupa harta ya, ada selain selain harta. Ya, kalau harta kita tahu sedekah dengan harta, misalnya dengan uang gitu ya. Atau kita punya barang misalnya kita sedekahkan. Kalau yang selain dengan harta diantaranya apa? Zikir ya. Diantaranya zikir tadi kita katakan, baca-baca zikir, bacaan-bacaan zikir. Apalagi misalnya berbuat baik kepada diri sendiri, ya, ihsan kepada diri sendiri dan orang lain, ya. Kemudian apalagi sedekah kepada eh, dari diri kita sendiri untuk apa sedekah dari diri kita selain harta yang bisa kita sedekahkan adalah tidak ganggu orang lain, ini juga termasuk sedekah. Ya, Toib ini mungkin yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf atas keterlewatan waktunya 7 menit. Untuk hadis yang ke-26 mudah-mudahan bisa kita bahas di pertemuan berikutnya ya karena ini hadisnya panjang-panjang. Sebetulnya hadis yang ke-26 juga ini eh, gak jauh beda dengan hadis yang ke-25 ya. Berkaitan juga dengan masalah di zikir juga. Ya, ini ada sedikit perbedaan aja dari redaksi hadisnya. Nanti akan kita bahas insya Allah pada pertemuan eh, berikutnya insya Allah kalau Allah berikan kesempatan. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti yang dan paling penting adalah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai sini bisa dipahami semuanya? Ada yang ingin ditanyakan yang kurang jelas? Bapak Ibu sekalian? Insya Allah jelas ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang kurang jelas, ingin ditanyakan secara pribadi nanti via WhatsApp, kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin meninggalkan grup.